Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghuanya, tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Batu cermin disambiguasi. Ada 36 batu. Tidak mungkin satu pun dapat menggantikan bumi. Melihat bagaimana para Universe Master lainnya tidak setuju, pemimpin kota Primal tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening saat berbicara. Dulu ketika aku maju sebagai perusahaan alam semesta virtual, aku hanya menghabiskan 50 miliar elemen campuran untuk membeli hak kepemilikan lautan bumi. 50 miliar elemen campuran itu bukanlah pembayaran satu kali. Itu dibagi menjadi 3 angsuran. Sekarang setelah aku menggunakan batu cermin disambiguasi ini untuk berdagang, aku pikir jumlahnya seharusnya hampir sama. Dua Universe Master saling memandang. Lalu salah satu dari mereka, raksasa dengan 3 tanduk tajam dan tubuh yang ditutupi baju besi bersisi, berkata dengan suara yang dalam dan rendah. Saat itu, Lo Feng hanyalah seorang yang tidak berarti. 50 miliar elemen campuran adalah jumlah yang sangat tinggi. Meskipun kamu menandatangani kontrak atas nama perusahaan alam semesta virtual, kamu juga memiliki perjanjian dengan kami, aliansi tentara bayaran, dan beberapa pihak lainnya. Hak kepemilikan lautan bumi dan hak kepemilikan ketinggian lautan dibagi di antara kami berlima. Kami berlima telah mengirim keturunan kami untuk tinggal di bumi. Sudah 100.000 tahun sejak saat itu, karena karakteristik bumi yang unik yang seharusnya sudah kamu ketahui. Planet yang luar biasa. Anak-anak yang lahir di bumi bisa jadi jauh lebih kuat dalam kemampuan mereka untuk belajar dan memperoleh kekuatan, sementara kecepatan awal peningkatan mereka sama dengan keturunan di planet lain. Seiring berjalannya waktu, dengan pembelajaran dan perolehan yang terus-menerus, kecepatan peningkatan mereka jauh melampaui keturunan di planet lain. Susanke sungguh luar biasa. Tidak terpikirkan dia bisa menciptakan planet seperti itu. Siapa yang tahu berapa tahun yang dihabiskan untuk menciptakan planet tempat jiwa bayi bisa mengalami perubahan evolusi. Ini sungguh terlalu luar biasa untuk diungkapkan dengan kata-kata. Si raksasa mendesah kagum. Susanke benar-benar sesuai dengan statusnya sebagai yang paling senior dari semua makhluk tertinggi. Mereka semua tahu tentang Susanke. Ras manusia mungkin memiliki makhluk tertinggi di alam semesta, tetapi pada saat alam semesta baru saja muncul, manusia seperti balita yang tersandung saat mereka belajar berjalan, perlahan dan tidak stabil berkembang biak dalam jumlah. Pada saat itu, bentuk kehidupan khusus yang merajalela di alam semesta adalah makhluk yang tak terkalahkan. Bentuk kehidupan khusus ini secara alami diberkahi dengan kekuatan dan kekuasaan, seperti 8 dewa binatang alami. Adapun Susanke, selama masa paling kuno setelah lahirnya alam semesta, dia telah menjadi penyendiri di antara makhluk tertinggi di alam semesta. Bumi terus-menerus menciptakan makhluk-makhluk hebat. Sang raksasa melanjutkan dengan suaranya yang rendah dan dalam. Bumi dapat menciptakan cabang yang sangat besar seperti ras manusia, yang memberikannya nilai yang tidak kalah dengan harta karun sejati tipe domain puncak. Tidak mungkin aku akan setuju untuk menukarnya dengan apapun dengan mudah. Tokoh-tokoh berwibawa dari bank pertama dan bank alam semesta menyuarakan ketidaksetujuan mereka bersama-sama. Hal ini membuat pemimpin kota Primal khawatir. Dia mengerutkan kening sedikit. Jadi, batu cermin disambiguasi, apa yang harus dilakukan terhadapnya? Suara keras pendiri kapak besar terdengar dari singgasananya. Jika tidak ada yang bersedia mengembalikan bumi, maka Lo Feng tidak akan menyerahkan batu cermin disambiguasi.
yang tidak dimiliki ras manusia kita adalah harta karun sejati yang tertinggi. Sedangkan untuk harta karun sejati tipe domain puncak, mengingat level ini, ras manusia sudah memiliki cukup banyak. Selain itu, batu cermin disambiguasi hanya mewakili peluang untuk mendapatkan harta karun sejati level puncak. Bukankah kita sudah bertemu dengan sejumlah peluang serupa sejauh ini, seperti samudra semesta? Jika kita berani mengerahkan seluruh kemampuan, mungkin untuk mendapatkan harta karun sejati tipe domain puncak, bisa kapan saja. Dengan peluang 1:36 untuk mendapatkan harta karun sejati tipe domain puncak, menggunakan ini untuk berdagang dengan bumi adalah hal yang mustahil. Pemimpin kota primal berkata, "Yang terhormat semuanya, muridku Lo Feng, kemampuannya telah mencapai standar kesatria tingkat atas." Pemimpin kota primal, apakah kamu tidak bercanda? Lo Feng baru saja mulai berkultivasi belum lama ini. Apakah kamu menyaksikannya sendiri? Tidak ada satupun Universe Master yang dapat mempercayai bahwa Lo Feng yang hanya memiliki kultivasi selama 10.000 tahun dan baru menjadi Undying 20.000 tahun yang lalu, sekarang berada di level kesatria tingkat atas. Di seluruh alam semesta, hampir tidak ada yang akan menganggap pernyataan seperti itu dapat dipercaya. Pemimpin kota primal, apakah itu benar? Pendiri kapak besar tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Pemimpin kota primal mengamati sekelilingnya. Kemudian dengan anggukan kecil dia menjawab, "Aku belum mengujinya sendiri, namun kami telah menjadi guru dan murid, dan berdasarkan pemahamanku tentangnya, jika dia berani mengatakannya, itu pasti benar." Para Universe Master yang belum pernah berpapasan dengan Lo Feng tertawa dan menggelengkan kepala. Master Cermin terlantar, tokoh berwibawa dari aliansi tentara bayaran, tertawa terbahak-bahak. Pemimpin kota primal, Lo Feng mungkin menggunakan batu cermin disambiguasi dan hal-hal di bumi untuk menambah modalnya. Dia memanfaatkan hubungannya denganmu. Dia mungkin mengatakan dengan sengaja karena dia yakin bahwa kamu gurunya akan mempercayai hal itu. Master Cermin terlantar, kamu pikir muridku seperti muridmu? Kata pemimpin kota primal, matanya menyala dengan sedikit amarah. Master Cermin terlantar tersenyum, tetapi tidak berani mengatakan apapun lebih lanjut. Bagaimanapun, pemimpin kota primal memegang otoritas tertinggi di perusahaan alam semesta virtual. Dalam hal kemampuan atau status, tidak ada orang lain yang hadir selain pendiri kapak besar yang memenuhi syarat untuk menindasnya. Lebih jauh lagi, bahkan alam semesta primal berada di bawah yuridisnya. Semua penghargaan ini meningkatkan status pemimpin kota primal dengan pesat. Jika Lo Feng mengaku sebagai kesatria tingkat atas dan ingin mencoba memasuki kuil disambiguasi, biarkan saja. Dia perlu merasakan sedikit penderitaan. Mengenai perdagangan kembali bumi, batu cermin disambiguasi masih jauh dari kata cukup. Batu cermin disambiguasi sebagai ganti hak kepemilikan bumi jelas tidak dapat diterima. Pemimpin kota primal menahan desahan saat dia memperhatikan keadaan. Makhluk mulia seperti Universe Master, betapa anehnya temperamen mereka, dingin dan sombong, keras kepala dan sulit diatur, baik untuk dilihat tetapi kejam hatinya. Makhluk-makhluk ini memiliki begitu banyak wajah. Mereka dapat menghindari menyentuh garis bawah. Jadi manusia secara alami akan menoleransi kehadiran mereka. Makhluk super ini menikmati hak istimewa khusus selama mereka tidak menyentuh garis bawah. Dari semua Universe Master, pemimpin kota primal biasanya adalah orang yang memimpin acara-acara besar yang berkaitan dengan masalah umat manusia. Dia juga orang yang selalu menganggap masalah-masalah seperti itu sebagai hal yang paling penting. Dari sudut pandangnya, bumi mungkin penting, tetapi terlepas dari apakah para jenius itu dibina oleh kekuatan besar lainnya atau dibina oleh manusia yang tinggal di bumi, bukankah mereka semua pada dasarnya adalah bagian dari ras manusia? Secara keseluruhan, ras manusia kuat dan berkuasa, serta mampu mendapatkan rasa terima kasih dan kesetiaan Lo Feng. Lebih jauh lagi, wilayah manusia sangat luas. Bahkan jika ada cabang bumi yang sebanding dengan ras Yansen, itu tetap hanya sebagian kecil dari keseluruhan kekuatan ras manusia.
Dari singgasananya, pendiri kapak besar meneriakkan perintahnya. Diskusi ini harus berakhir di sini. Para Universe Master lainnya terdiam saat mereka melihat ke arahnya. Pemimpin kota Primal, kata pendiri kapak besar sambil menatapnya. Kamu harus memberitahu Lo Feng bahwa menggunakan batu cermin disambiguasi untuk menukar hak kepemilikan bumi adalah hal yang mustahil. Jika dia tidak mau menerima usulan kita yang lain, Ras tidak akan memaksanya. Mengenai hak kepemilikan bumi, katakan padanya bahwa selama kemampuan dan kekuatannya dapat mencapai tingkat tertentu yang dianggap cukup, maka tentu saja tidak ada yang mustahil. Pemimpin kota Primal tersenyum. Aku mengerti. Sebaliknya, Universe Master lainnya sedikit terkejut. Sang pendiri kapak besar memberikan perintah. Tak ada satupun manusia di muka bumi yang berani menentangnya. Lo Feng segera mengetahui berita itu. Ketika mendengar berita dari gurunya, Lo Feng tentu saja marah. Namun ia juga melihat secercah harapan. Ia marah karena hanya 50 miliar elemen campuran yang dapat membeli separuh hak kepemilikan bumi. Tetapi sekarang, bahkan dengan batu cermin disambiguasinya yang bernilai 10.000 kali lipat atau bahkan 1.000.000 kali lipat, namun ia bahkan tidak dapat menggunakannya untuk menukar hak kepemilikan bumi. Adapun secercah harapan, dia menantikan janji yang dibuat pendiri kapak besar kepadanya. Selama hampir 100.000 tahun, ia telah tekun mengolah dirinya untuk menjadi lebih kuat dan lebih berkuasa sehingga suatu hari nanti ia dapat mengangkat seluruh langit untuk sesama penduduk bumi. Ia akan melakukan itu karena ia adalah makhluk terbesar dari semua penduduk bumi. Kekuatanku akan segera mampu melindungi seluruh umat manusia yang tinggal di bumi, kata Lo Feng dalam hati. Di aliansi wilayah utara, di istana Master Sungai Bintang, kedua kepala pemimpin gerombolan cahaya berkembang tertunduk dan penuh rasa hormat. Sebuah suara terdengar di tengah kegelapan yang menyelimuti istana. Master aliansi telah membangkitkanmu, tapi kamu bilang orang yang menghabisimu adalah Lo Feng. Ya, jawab pemimpin gerombolan cahaya berkembang dengan hormat. Dia menghabisiku dengan satu serangan. Lo Feng telah meninggalkan sektor Dewa Binatang untuk kembali ke alam semesta asli. Dan ketika ia tiba kembali di bintang asli sekali lagi, ia adalah harta karun bergerak dalam bentuk manusia yang siap dipeti oleh makhluk-makhluk agung dari ras lain. Apakah kamu yakin itu, Lo Feng? Hanya dengan satu serangan, tanya suara itu di tengah kegelapan lagi. Master Sungai Bintang, aku sangat yakin ini adalah adegan saat dia menghabisiku saat itu. Pemimpin gerombolan cahaya menjawab dengan hormat sambil mengingat kembali kenangannya melalui kekuatan dewa, memutarnya seolah-olah itu ada klip video. Master Sungai Bintang pun terdiam. Dia telah membangkitkan banyak sekali kesatria dan telah mendengar beberapa orang mengatakan bahwa mereka telah dihabisi oleh Lo Feng. Itu berarti Lo Feng sudah memiliki kekuatan sebagai kesatria. Menjadi undying hanya dalam 2000 tahun. Suara di ruang gelap itu penuh dengan keterkejutan. Kirimkan perintahku. Manusia Lo Feng memiliki kekuatan kesatria tingkat atas dan kekuatannya sebanding dengan pemimpin istana Tianxi dari ras manusia. Kirimkan informasi ini ke seluruh alam semesta. Semua orang di alam semesta harus tahu, terutama kekuatan seperti prajurit serangga, iblis dan ras robot. Berita mulai menyebar dengan cepat dari setiap saluran aliansi wilayah utara. Aliansi wilayah utara adalah salah satu negara adikuasa terbesar di alam semesta dengan jumlah ras terbanyak dan jumlah kesatria yang sangat banyak. Dalam satu hari, ke-9 kekuatan besar di alam semesta, berbagai kekuatan tingkat atas, hampir semua orang di seluruh alam semesta yang luas telah mendengar berita tersebut. Berita itu tentu saja sampai ke umat manusia juga, dan setiap kesatria manusia mendengarnya. Kesatria Truyan, kesatria waktu terikat, kesatria 9 pedang, pemimpin negara Ganwu, pemimpin istana Tianxi, kesatria abadi, kesatria Guiyi. Mereka semua menerima berita yang menggemparkan alam semesta ini.
Di dalam wilayah Dewa Api, di istana utama yang dikelilingi oleh api tak berujung, Lo Feng itu memiliki kekuatan kesatria tingkat atas. Dia menghabisi pemimpin gerombolan cahaya berkembang dengan satu serangan. Ini tidak mungkin. Kaisar Api mengampung dan meraung, dan matanya berkilau karena kegilaan. Dia memiliki sifat sombong, dan dia bangga karena telah dikultivasikan oleh Sosanke. Bagaimana mungkin dia bisa memiliki kekuatan kesatria tingkat atas hanya dalam 100.000 tahun? Bagaimana mungkin? Itu pasti rencana guru Sosanke. Lo Feng tidak mampu mencapai itu sendirian. Guru Sosanke memihak adik ketiga. Dia memberinya harta sejati tertinggi, dan sekarang dia membantunya mendapatkan kekuatan kesatria tingkat atas setelah dia menjadi undying selama 20.000 tahun. Kesatria para chopper dari ras Rangga telah dibangkitkan. Dia memiliki armor harta karun sejati tingkat tinggi, namun tetap dihabisi oleh Lo Feng. Lo Feng adalah orang yang menghabisiku, kata kesatria para chopper. Aku memiliki armor harta karun sejati tingkat tinggi, tetapi satu serangan darinya merusak lebih dari setengah tubuh dewaku, dan dua serangan menghabisiku secara langsung. Berita itu lebih mengejutkan. Seorang kesatria yang mengenakan baju sirah harta karun sejati tingkat tinggi terbunuh oleh dua serangan, bahkan lebih mengerikan daripada pemimpin gerombolan cahaya berkembang. Di dalam alam semesta yang dimiliki oleh ras robot, sebuah suara bergema di setiap sudut alam semesta itu. Anak-anakku, katanya. Manusia yang baru berlatih selama 100.000 tahun itu begitu kuat sehingga ia dapat menghabisi kesatria yang mengenakan harta karun sejati tingkat tinggi. Benarkah itu? Ya ayah, aku sudah menghubungi aliansi cincin duri dan mereka bilang itu benar. Suara pemimpin ras robot yang sering disebut ayah terdengar di seluruh alam semesta. Baru 20.000 tahun sejak dia menjadi undying, dan sekarang dia memiliki kekuatan kesatria tingkat atas. Dia pasti akan menjadi ancaman bagi ras kita jika kita membiarkannya berkeliaran bebas. Anak-anakku, ikuti perintahku, cari Lo Feng dan habisi dia. Ras robot, ras serangga, dan ras iblis semuanya ketakutan. Aliansi wilayah utara juga ingin Lo Feng mati, tetapi mereka merasa relatif lega. Mereka tahu bahwa ras robot, ras iblis, dan ras serangga seharusnya menjadi yang paling gelisah. Adapun sekolah dewa leluhur, aliansi binatang luar angkasa, ras penjara, dan ras kristal, mereka menantikan untuk menyaksikan pertarungan di antara empat ras puncak. Di bar terbuka di jagat maya, sebagian besar kesatria telah berkumpul. Biasanya hanya ada beberapa ribu dari mereka, tetapi hari ini lebih dari 90% kesatria dari ras manusia ada di sini. Ini adalah keajaiban dalam ras kita, di mana kesatria Truyan, dia adalah guru Lo Feng. Pemimpin negara Ganwu juga tertawa terbahak-bahak. Bagaimanapun, Lo Feng dekat dengannya. Dia adalah guru dari anak Lo Feng. Di dalam negara dewa, samudera terpencil yang tak berujung itu runtuh dan meluas. Banyak makhluk diciptakan, dan mereka memperluas samudera terpencil itu. Lo Feng sedang duduk di kuil suci, bermadikan cahaya keemasan. Ia menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Ia tahu bahwa ia tidak bisa menyembunyikan fakta bahwa ia telah menghabisi semua kesatria sebelumnya. Lo Feng membuka matanya dan kekuatan ilahi memicu benang hukum. 3 gambar ukiran yang rusak muncul di langit dan mereka bergabung. Sebuah gambar ukiran yang sempurna muncul. Aku sudah menyelesaikan hukum ruang angkasa, kata Lo Feng sambil tersenyum. Hukum asal-usul alam semesta yang tak berujung tiba di negara dewa, dan samudera terpencil mulai bergejolak. Di atas samudera terpencil yang tak terbatas itu, terdapat pusaran air raksasa 5 warna dengan diameter puluhan miliar mil. Kekuatan dewa yang tak terbatas mengalir keluar dari angkasa dan mengalir ke samudera terpencil yang tak terbatas. Sungguh luar biasa. Ketika asal-usul alam semesta tiba, Lo Feng mendungak dan merasa takjub. Banyak makhluk menjadi kesatria sepanjang sejarah, dan ada banyak rekamannya. Lo Feng telah menyaksikan beberapa rekaman terobosan makhluk hebat lainnya.
Namun, pusaran ruang angkasa 5 warna itu umumnya kecil, dengan diameter sekitar 60 mil. Namun pusaran air di atas Lo-Feng memiliki diameter puluhan miliar mil. Adegan yang kubuat saat aku menjadi Undying lebih luar biasa daripada banyak makhluk hebat yang menjadi kesatria. Meskipun adegan sekarang tidak semisterius mereka yang menjadi Universe Master, tapi itu masih sama kuatnya dengan makhluk agung yang menjadi Universe Master. Lo-Feng sangat gembira. Adegan selama terobosan menunjukkan kekuatan seseorang. Tubuh dewa akan menjadi 100 kali lebih kuat ketika seseorang lulus menjadi kesatria dari seorang pejuang Undying. Manfaatkan momen ini. Aku harus memanfaatkan setiap menit dan detik untuk menyerap kekuatan ilahi dan mengubah tubuh ilahiku. Setelah beberapa saat, semuanya layu. Lautan terpencil yang tak terbatas berubah menjadi damai lagi. Tetapi kekuatan ilahi sedang diubah. 3 tubuh lainnya yang dimiliki Lo-Feng dengan mudah diubah dengan tubuh ilahi mereka menjadi 100 kali lebih kuat. Lautan terpencil itu terlalu besar, pikir Lo-Feng. Meskipun ia berusaha menyerap kekuatan sebanyak mungkin, hanya 12% saja yang berubah. Setelah hampir 20.000 tahun, samudera terpencil yang tak terbatas telah tumbuh hingga diameter hampir 12 miliar mil. Meskipun tubuh samudera terpencil menyerap sejumlah besar daya, hanya 12% darinya yang berubah. Lo-Feng sangat gembira. Bahkan bagi para Universe Master, menghabisi kesatria tingkat atas saja sulit. Namun jika Lo-Feng menggunakan teknik akulah alam semesta, meskipun ia belum pernah melawan seorang Universe Master, ia menyadari bahwa ia tidak jauh lebih lemah daripada para Universe Master. Setelah 20.000 tahun, lautan terpencil yang tak terbatas terus meluas. Negara dewa juga berangsur-angsur menjadi lebih kuat, tetapi itu bukan perubahan yang tajam. Namun pada saat Lo-Feng menjadi seorang kesatria, negara dewanya berubah secara mendasar. Ini stabil, kata Lo-Feng. Kontrolku lebih baik. Dia menatap langit dan daratan yang tak terbatas, dan itu seperti melihat gubuk yang berubah menjadi rumah besar. Negara dewa sebelumnya dapat dengan mudah dirusak atau bahkan dihancurkan jika seorang Universe Master yang melakukannya. Tetapi negara dewanya sekarang mungkin tidak akan rusak, bahkan jika Universe Master mengerahkan seluruh upayanya untuk tugas itu. Setelah 3 hari, semuanya kembali normal. Di langit di atas samudra terpencil yang tak terbatas, sebuah kuil yang menjulang tinggi dikelilingi oleh ruang gelap. Lo-Feng berdiri di depan kuil dan memandang pada kejauhan. Sesosok makhluk terbang ke arahnya. Tubuh lautan terpencil ada di sini, pikir Lo-Feng. Lautan terpencilku yang tak terbatas adalah sumber kekuatan ilahi yang tak terbatas. Menara bintang, armor kekuatan, dan armor dewa binatang. Semuanya adalah harta karun sejati yang luar biasa. Dan tubuh ilahiku telah mencapai status yang sempurna untuk para kesatria. Dengan negara dewaku yang kuat, aku tidak perlu takut pada para Universe Master. Aku telah berhasil membangun fondasiku. Aku tidak perlu takut pada apapun setelah aku mendapatkan menara bintang. Lo-Feng berbalik dan menghilang dari negara dewanya. Pesawat ruang angkasa yang dinaiki Lo-Feng tiba di kota primal dalam waktu singkat. Kapten dan kru menyambut Lo-Feng. Dia berjalan keluar dan memandang ke bawah ke arah kota primal yang tidak berbeda dari terakhir kali dia datang ke sini. Oke guys, sampai sini dulu episodenya. Akhirnya di episode ini Lo-Feng menjadi kesatria ya. Yang bingung, kesatria tuh apa min? Kalau di novel tuh kadang penyebutannya tuh Universe Knight, Universe Overlord, atau kalau di dongwanya tuh subtitlenya biasanya ya Universe Venerable atau yang mulia alam semesta teman-teman. Banyak banget ya, jadi kayak novel ini kayak apa ya, ada perbedaan sedikit. Semoga kalian tetap paham ya. Universe Knight, Universe Venerable, atau Universe Overlord itu sama aja ya, itu ya kesatria ini teman-teman. Oke, sebelum video berakhir Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.